Puji nama Tuhan. Saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya pribadi diberi kesehatan oleh Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini juga tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, sebab kita tahu Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang merupakan gunung batu kita, selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di renungan kita pada hari ini. Dan hari ini saya rindu berbicara tentang humble, rendah hati. Itu suatu sikap yang sulit untuk diikuti, sebab rendah hati itu menuntut perasaan kita. Rendah hati itu menuntut keegoisan kita, menekan keegoisan kita. Rendah hati sangat sulit untuk dikerjakan, karena pada umumnya orang itu tidak mau mengalah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan almarhum om saya, satu sosok pribadi yang menjadi panutan bagi saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang mengembalakan lebih dari 1.000 orang, tetapi dia adalah sosok hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Beliau tidak pernah merasa bahwa beliau adalah hamba Tuhan yang sudah sukses, yang sudah mapan, tetapi beliau selalu rendah hati. Dalam mengunjungi jemaat, sering kali beliau hanya naik sepeda, ya. Beliau tidak kekurangan apa-apa, tetapi beliau mempunyai suatu sikap yang rendah hati. Itu yang selalu saya ingat dari sikap beliau ini, dan saya mencoba untuk mengikuti sikap beliau yang humble, yang rendah hati ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kerendahan hati, sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan. Mari kita baca di dalam Filipi 2, kali ini ayatnya agak panjang, tetapi ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang humble, yang rendah hati, ya. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian ayat-ayat tadi sudah kita baca, dan betapa kita disuruh, kita dihimbau untuk senantiasa merendahkan diri, untuk mempunyai
eh, hati yang bisa merendahkan diri. Ya. Saya sudah katakan tadi bahwa sulit untuk mempunyai rendah hati, sebab pada umumnya manusia itu selalu dikuasai oleh keegoisannya. Manusia itu kadang-kala tidak mau diajari. Manusia itu kadang-kala dia merasa benar sendiri. Manusia itu terkadang kalau disuruh rendah hati merasa terhina. Tetapi kita mau belajar rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Mazmur dan ayat yang lainnya, begitu banyak himbauan untuk mempunyai rendah hati. Dan begitu banyak ganjaran bagi orang-orang yang rendah hatinya. Ya. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, dengan orang yang congkak, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, kita mau tahu sekarang, mau cari tahu bagaimana ciri orang yang rendah hati. Saya akan mulai baca di dalam ayat 2, saya akan ulangi lagi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang pertama, untuk mempunyai rendah hati, kita harus bisa sehati, sepikir dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup di dalam sebuah lingkungan. Kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita berbincang-bincang dan kita mengeluarkan pendapat. Nah, untuk orang yang rendah hati, itu seharusnya bisa sehati, sepikir dalam kasih. Artinya bagaimana? Artinya kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kita harus menyelaraskan hati kita, menghargai pendapat orang lain. Kalaupun pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan kita, maka kita bisa meluruskannya dengan kasih, bukan dengan keegoisan kita, tetapi dengan kasih. Itulah ciri yang pertama dari orang yang rendah hati. Dia harus bisa sehati sepikir. Dia harus bisa menerima pendapat orang lain. Kalaupun kita mau menasehati dengan tidak sesuai dengan pendapat kita, maka kita bisa memberi nasihatnya dengan kasih. Yang kedua, orang yang rendah hati, kita baca di ayat 3 dan 4. Orang yang rendah hati dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini yang selalu menguasai perasaan kita, keegoisan kita itu, ya. Orang yang rendah hati tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mau menangnya sendiri, itu yang rendah hati. Ya, mencari pujian yang sia-sia. Aku melakukan ini supaya aku dipuji. Aku merasa bahwa aku sudah pintar dari yang lain. Aku lebih utama daripada yang lain. Mencari kepentingan sendiri dengan menghalalkan segala cara. Orang yang rendah hati orang yang rendah hati itu selalu memperhatikan kepentingan orang lain, bukan dengan keegoisan kita, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Orang yang rendah hati itu tidak suka dipuji-puji. Bahkan orang yang rendah hati itu selalu memperhatikan orang lain, tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi dia mengutamakan orang lain. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga di ayat yang ketiga B, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak menganggap dirinya yang paling pintar, itu orang yang rendah hati. Dia menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Sulit, saudara. Selama kita diikuti dengan perasaan egois kita sulit mengatakan yang lain lebih pintar daripada kita.
Kita akan tonjolkan diri kita, aku yang lebih baik, itu yang jahat. Aku yang lebih benar, itu yang salah. Seringkali pada saat kita menghadapi sedikit beda pendapat, seringkali kita tidak mau tahu dengan perasaan orang lain. Selalu kita menuding orang lain lebih buruk daripada kita. Nah, itu bukan sikap rendah hati, tetapi orang yang rendah hati akan mengatakan dia lebih pintar dari saya, dia lebih utama daripada saya. Sulit saudara, tetapi hari ini kita mau belajar, kita mau rendah hati. Kita mau rendah hati, tidak menyinggung perasaan orang lain. Saya ingat betul dengan almarhum saya, kalau ada jemaat dan kalau itu berbeda pendapat, beliau akan menasihati dengan kasih. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ya. Dan itu yang menjadi panutan di dalam dunia ini. Tetapi nanti kita lihat selanjutnya, ya, apa yang keempat. Yang keempat, orang yang rendah hati itu mempunyai hati hamba. Nah, ini yang penting. Orang yang mempunyai hati hamba itu adalah orang yang rendah hati. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan kita yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah, dikatakan di sini, walaupun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya sebagai manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu adalah punya sifat yang taat. Seorang hamba itu di dalam bahasa Jawanya harus sendikodawu. Seorang hamba, saya selalu bilang ya. Seorang hamba itu tidak pernah membantah. Seorang hamba itu pasti taat. Dan ini yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mempunyai wewenang yang mutlak, tetapi dia tidak mengambil, dia mengosongkan dirinya. Bahkan Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat untuk menebus dosa panjenengan dan saya, dosa ibu bapak saudara sekalian dan saya. Ketaatan ini yang perlu kita miliki. Oleh sebab itu setiap kali saya berdoa, saya takut betul. Saya selalu mohon kepada Tuhan supaya saya dikaruniai hati hamba yang taat, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar taat. Kerendahan hati tidak cukup sampai dengan kita melepaskan keegoisan kita mau mengasihi orang lain. Tetapi kerendahan hati yang terakhir, kita harus punya hati hamba yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita punya hati hamba, selalu tunduk di hadapan Tuhan. Dan satu ciri khas dari hamba ini adalah taat. Ingat, taat itu yang penting yang harus kita lakukan. Nah, orang-orang yang mempunyai hati hamba, orang-orang yang rendah hati itu pasti punya ganjaran. Di ayat yang ke-9 kita lihat, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang yang rendah hati, orang yang humble itu mempunyai ganjaran sekali saat dia akan mendapatkan kemuliaan. Sekali saat dia akan dipulihkan. Tetapi syaratnya kita harus tetap dalam kerendahan hati. Kita harus mempunyai hati hamba, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka sekali saat Tuhan akan meninggikan kita dan kita akan dipermuliakan. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, menebus dosa kita semuanya. Dan dia dianugerahi nama di atas segala nama. Bahkan semua lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya rindu baca di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Kita akan baca. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Betapa pentingnya kerendahan hati ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa pentingnya, sebab dia berjanji, Tuhan berjanji, dia akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati dan yang remuk hatinya. Supaya apa? Supaya dia memberikan semangat baru bagi orang yang rendah hati, dan dia akan menghidupkan bagi hati yang remuk. Mungkin waktu-waktu ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami suatu masalah, sedang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sedang mengalami patah semangat. Maka hari ini Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Walaupun dia bersemayam di tempat yang tinggi, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Tuhan akan memberikan semangat baru. Maka mari kita bangkit dari segala kegagalan kita bangkit dari keputusasaan kita akan bangkit dari sakit penyakit kita, sebab dia ada bersama dengan kita yang mempunyai rendah hati. Kita akan mencoba, walaupun sulit untuk mempunyai rendah hati ini, tetapi kita mau mencoba untuk melakukan firman Tuhan. Kita mencoba untuk mempunyai hati hamba dan taat kepada Tuhan. Inilah renungan kita pada hari ini. Saya tetap berharap renungan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa menyemangati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengalami putus asa. Mari kita semangat dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang remuk kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, pulihkan aku. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap kita tetap dalam melaksanakan protokol dari pemerintah, ya, gunakan masker kemanapun Anda berada, dan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, ya, sebab virus corona belum habis dari muka bumi ini. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan memberkati kita, dan terus doakan kami. Tetap kami mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pengadaan rumah ibadah yang kami butuhkan, supaya Tuhan tolong segera. Saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan memberkati. Haleluya.